Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Precious Cargo 2016. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang sekelompok mantan marinir yang beralih profesi sebagai perampok yang ahli dalam strategi. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang mantan agen khusus bernama Jack yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal dengan kelompok gangster. Namun di sini, Jack dibuat kesal karena bayarannya kurang setengah dari perjanjian awal, sehingga terjadilah sedikit keributan. Dan salah satu dari mereka yang bernama Peter melepaskan tembakan peringatan kepada Jack. Jack yang tersudut, langsung memerintahkan sahabatnya bernama Logan yang sudah standby dengan sniper. Terungkap, ternyata Peter adalah agen rahasia yang menyamar dan sudah bekerja sama dengan Jack. Setelah pekerjaan mereka beres, Peter pun pergi dengan mobilnya, sementara Jack dan Logan pergi dengan menggunakan perahu cepat. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Eddie, yang dikenal sangat kejam dan memiliki banyak pengikut. Dan itu bisa dilihat saat dia memukul asistennya hanya karena salah memberikan dasi. Kemudian, Eddie menelpon seorang wanita bernama Catherine yang sedang melakukan perampokan bank. Yang mana di sini, Eddie sangat dibuat marah karena Catherine sudah berkhianat dan bertindak tanpa sepengetahuannya, sehingga Eddie pun membocorkannya kepada polisi. Setelah itu, Eddie memerintahkan anak buahnya yang bernama John untuk menangkap Catherine secara hidup-hidup. Di lain tempat, terlihat Jack yang menemui pacarnya bernama Jenna dengan membawa seekor anjing. Karena diketahui Jenna ini adalah seorang dokter hewan. Malam harinya, saat Jack dan Jenna berkencan, dia tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Catherine yang mengaku sedang hamil anaknya Jack. Dan ternyata, Catherine adalah mantan Jack yang dulu pergi meninggalkannya. Di tengah perdebatan, tiba-tiba muncul beberapa orang anak buah Eddie yang datang untuk menangkap Catherine. Jack yang melihat itu pun langsung bersiap dengan senjatanya dan memasang bahan peledak di pintu utama. Yang kemudian mereka bergegas kabur menggunakan perahu cepat. Namun sialnya, keberadaan mereka diketahui oleh John dan teman-temannya, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan baku tembak. Karena kehabisan peluru, Jack pun memutuskan untuk melompat ke perahu John dan terjadilah pertarungan 1 lawan 1. Ketika sampai di dermaga, Jack meminta Jenna untuk pergi sementara waktu demi keselamatannya. Karena dia tahu bahwa semua ini tidak akan selesai begitu saja. Kemudian, Jack menanyakan kepada Catherine mengapa anak buah Eddie ingin menangkapnya. Karena tidak ada pilihan, Catherine pun memberitahukan kalau dia sudah mengkhianati Eddie dan bekerja sendiri di belakangnya. Dan di sini, dia bermaksud ingin mengajak Jack merampok berlian yang bernilai $30 juta, yang akan dibawa menggunakan truk lapis baja. Mendengar tawaran tersebut, Jack kemudian memberitahukannya kepada Logan, dan Logan pun langsung menyetujuinya. Namun Logan mengatakan, kalau mereka harus menambah personel mengingat pekerjaan ini yang sangat berbahaya. Sementara di sisi lain, Eddie sedang menginterogasi salah satu anak buahnya, yang diduga telah membocorkan tentang misi rahasianya kepada Catherine. Yang padahal, perampokan berlian itu adalah rencana Eddie yang sudah ia atur dari jauh-jauh hari. Sedangkan Jack dan Logan, mereka mulai merekrut anggota baru yang bernama Andrew yang dikenal sebagai driver handal. Dan kemudian, mereka juga mengajak seorang pria bernama Nick, yaitu salah satu teman Jack sewaktu di militer dulu yang dikenal sangat brutal dan dapat diandalkan.
instantly ban Faceless Corporation. It's this. Every day. The worst kind of show. Malam harinya, mereka semua pun berkumpul untuk menyusun rencana perampokan tersebut. Di mana ada Logan, yang akan memantau truk lapis bajanya dengan sniper dari jarak jauh. Nick yang barbar, bertugas untuk membawa mobil derek jika supir truknya sudah berhasil dilumpuhkan. Sementara Jack dan Andrew, akan bertugas sebagai pelaku utama yang akan menghentikan laju truk tersebut. Namun Catherine otak dari perampokan ini, ia hanya akan memantau dari kejauhan dengan alasan sedang hamil. I stay here because I'm fat and pregnant. Overwatch. Keesokan harinya, mereka semua pun bersiap di tempatnya masing-masing, dan menunggu perintah dari Logan. Hingga ketika truk lapis baja tersebut tiba menuju dermaga, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Setelah melumpuhkan si supir, mereka pun langsung bersiap untuk menderek truk tersebut. Namun saat bersamaan, Logan melihat beberapa buah mobil yang menuju arah mereka, yang ternyata itu adalah anak buah Eddie yang dipimpin oleh si John. Dan akhirnya, aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Di tengah kejar-kejaran, John berhasil melompat dan memasang alat pelacak di truk lapis baja tersebut. Namun pada akhirnya, dia pun harus terlempar ke jalan. Setibanya di markas, Jack dan kawan-kawan pun memaksa satpam yang berjaga untuk keluar, dengan memasukkan air ke dalam truk tersebut. Dan setelah mengambil berlian yang bernilai 30 juta dolar yang ada di dalamnya, mereka pun langsung bergegas pergi dari sana. Tidak lama setelah mereka pergi, Catherine yang sedang memantau dari kejauhan langsung memasuki truk tersebut, untuk mengambil sebuah benda digital kecil, yang diketahui jauh lebih berharga dari berlian tersebut. Namun ketika ia ingin pergi dari sana, Eddie tiba-tiba saja muncul menghadangnya. Just stop right there. Sementara Jack yang memiliki firasat tidak baik, ia memutuskan untuk kembali ke markas dan menemukan Catherine yang sudah disandra oleh Eddie. Di sini, Eddie dibuat tertawa setelah mengetahui kalau Jack bersedia membantu Catherine dengan alasan sedang hamil, karena faktanya, itu hanyalah akal-akalan Catherine saja untuk memanfaatkan Jack. But let me show you something. Oh no, no one's hurt. Untung saja, Jack dan kawan-kawan berhasil lolos dari sini dengan bantuan Logan dengan snipernya. Namun naas, ketika ingin kabur memasuki mobil, Logan malah tertembak tepat di perutnya. Alhasil, Logan pun harus dirawat di klinik tempat Jenna bekerja. Sedangkan Jack yang marah besar kepada Catherine, ia menanyakan apa pentingnya dari benda kecil tersebut. Catherine pun menjawab, kalau benda itu berisi kode digital untuk membuka brankas yang berisi berlian merah langka, yang bernilai lebih dari $500 miliar. Catherine juga mengatakan, bahwa brankas tersebut adalah milik operasi hitam CIA, yang akan mampir di bandara selama 15 menit untuk mengisi bahan bakar. Diamonds. CIA backup. Namun Jack yang mendengar itu, ia lebih memilih untuk tidak terlibat, karena tidak ingin lagi berurusan dengan Eddie. Yang kemudian, Jack menyerahkan kembali benda itu kepada Catherine dan meminta dia untuk tidak lagi datang mengganggunya. Face, that's what you do. Saat Logan sudah mulai siuman, istri Nick tiba-tiba datang dengan membawa plastik yang berisikan handphone dan alat digital tersebut. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah kiriman dari Eddie yang sudah berhasil menangkap dan menyandra Catherine. Yang mana di sini, Eddie meminta Jack agar mau merampok berlian langka tersebut dan kemudian menyerahkan kepadanya, karena jika tidak, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Catherine. Hingga Jack yang kasihan dengan Catherine, ia pun terpaksa menerima pekerjaan itu dari Eddie. We'll see. Half a bill. Diamonds. Keesokan harinya, Nick, Jack dan Andrew pun mulai menyusun strategi untuk mengepung bandara tersebut. Yang dimana, Andrew bertugas sebagai penjual es krim untuk mengalihkan perhatian penjaga. Dan karena Logan masih sakit, istri Nick pun ditugaskan untuk menggantikan posisinya sebagai pemantau, sekaligus sniper asal-asalan. Saat semua penjaga lengah, Jack pun dengan mudah memasuki pesawat tersebut dan menempelkan kunci digital itu ke dinding brankas. Namun tidak berselang lama, ia dikagetkan dengan kedatangan John yang langsung menodongkan pistol. Dan saat bersamaan, muncul salah seorang agen CIA yang menembaki mereka berdua. Melihat Jack tertembak, John pun langsung kabur membawa pesawat beserta brankasnya. Dan ternyata, salah satu agen yang menyerang mereka adalah Peter, yang tidak lain adalah sahabat Jack. Sehingga terungkap,
Ternyata semua ini memang sudah diatur oleh Jack dan berjalan sesuai rencananya. Mengetahui berangkas itu sudah berada di tangan anak buahnya, Eddie kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Jack karena tidak berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan oleh karena itu, ia akan tetap membunuh Catherine. Namun Jack mengatakan, kalau dia tidaklah sebodoh yang Eddie pikirkan. Karena ternyata, sebelumnya dia sudah memasang bahan peledak di bawah berangkas tersebut. Semtex. Hingga ketika pesawat itu melintas tepat di atas Nick yang sudah standby, dia pun langsung meledakannya yang membuat berangkas itu terjatuh tepat di hadapan Nick. Seem to forget that I have the girl. Malam harinya, Jack kemudian pergi membawa berangkas tersebut untuk menukarnya dengan Catherine. Dan ketika Eddie sudah menyerahkan Catherine kepadanya, Jack kemudian meledakkan berangkas tersebut dan kemudian berlari menuju atap untuk kabur menggunakan helikopter. Jack yang kehabisan peluru hampir saja tertangkap oleh John. Untungnya Peter muncul tepat waktu. Saat Jack dan Catherine tiba di atas atap, Eddie juga muncul di sana dan meminta mereka untuk menyerah. Yang tanpa dia sadari, dari kejauhan sudah ada Logan yang siap dengan sniper untuk menghabisinya. Hingga akhirnya, Eddie dan semua anak buahnya pun tewas tak tersisa. Sementara Jack dan timnya langsung pergi dari sana menggunakan helikopter. I'd have you need in order to sleep at night, boss. Target line was shit. Setelah misi mereka berhasil, Jack kemudian memberikan bagiannya kepada Catherine dan memintanya untuk pergi jauh. Bye, Karen. Dan ketika diperiksa, Catherine sangat terkejut melihat isi amplop tersebut. Karena ternyata, Jack memberikan berlian langka itu kepadanya yang diketahui bernilai lebih dari $500,000. The house on St. John. Di akhir film, diperlihatkan Jack yang menemui Jenna untuk meminta maaf, dan mencoba mengajaknya balikan serta memulai semuanya dari awal. Jenna mengatakan, kalau dia bisa saja menerima Jack kembali, asalkan dia mau berjanji untuk tobat dan menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Then maybe. Just maybe. Deal? Dan tentu saja, Jack yang mendengar itu pun langsung menyetujuinya. Setelah itu, film pun tamat.